Jadi tadi aku pribadi baru dengar tuh bro. Ternyata ketika kita latih aliran darah, kenapa makanya kita lebih pilih kalau atas-atas supaya aliran darahnya fokus ke atas semua. Lebih fokus ke atas. Nah, Karena kan ngomongnya kalau pumping itu gimana nih? Lebih pompa ya. Iya, Nah itu tuh darahnya. kenapa bisa pompa? Karena darahnya dari jantung itu kasih asupan darah ke bagian otot yang kita latih. Jadi ketika darahnya lancar itu nutrisi semua yang kita asupan itu juga lari ke otot yang kita latih gitu. jadi semuanya fokus ke Lebih maksimal. bagian situ semua. Iya. Bukan nggak boleh tapi lebih maksimal aja, lebih bagus gitu. Ya memang sebenarnya di dunia fitness juga ada yang nggak boleh. Jadi Iya. asal tekniknya benar, nggak masalah Iya, semuanya. iya, betul. Cuma tadi ngomongnya efisien, lebih bagus. Iya. Oke lanjut bro. Lanjut bahu. Bahu. Ya, sini juga. Oke selanjutnya kita ke latihan Bahu. bahu. Kayak mesin. Latihan bahu. Dan bahu. Nah, jadi untuk posisi gerakan duduk itu selalu ingat kita harus posisikan badan kayak tadi. Busung. Pasti busung. Nah, tujuannya itu busung karena ketika badan kita kan lurus begitu ya. Nah itu tadi. Lurus, titiknya lurus. Kalau kita busungin badan kita, otomatis tuh tekanan untuk badan itu lebih stabil. Oke. Lebih stabil dan memang powernya lebih dapat dan lebih fokus gitu loh. Nah, kebanyakan kalau memang dia mau datar juga nggak masalah, tapi dia nggak bisa naikin bebannya dengan gampang gitu. Memang tujuannya kalau kita lihat powerlifter pun mereka main berat tapi badannya sampai melengkung, itu lebih parah. Itu dilatih, bisa dilatih. Nah, memang juga postur tubuh itu bisa mempengaruhi kekuatan kita untuk mengangkat beban ya. bisa. Dibanding dengan kita tegap. Tegap beda ya. Iya. Beda. Itu juga mau pengaruhin. Cuman kalau kita di bodybuilding itu lebih fokusin karena tekniknya lebih kena ke muscle-nya gitu. Oke. Kena muscle-nya, ototnya. Oke, kita langsung aja. Bisa pegang belakang, bisa pegang depan. Kita lebih sering pegang belakang. Oke, kita nggak terlalu berat hari ini. Badannya busungin dulu. Oke, dorong ke atas, buang napas. Ini seolah kayak kita nonjok ke atas. Nonjok ke atas. Ya. Ini selalu dikunci dulu. Oke. Ambil napas, turunin tangannya ke bawah. Dorong, buang. Nah, ini sikunya itu jangan kita buka ke belakang begini. Oke. Ikutin aja alatnya, ikutin aja. Ini kan karena mesin kita ada gerakan mati. Ambil napas, turun ke bawah sedikit, buang. Ambil napas, buang. Oke? Oke, langsung kita coba. Langsung aja latihan coba. bahu. Posisi kakinya tetap ya. Nah, Pegang belakang. Ini tetap monkey. enggak. Monkey gini. Oh, bebas. Monkey itu kalau ketika kita main back aja. Oh, main back. Pull, gerakan menarik kita pakai itu. Oke. Lebih bagus gitu. Ini tetap digenggam, genggam. Ya. Dorong ke atas, oke, pelan dulu. Posisikan badan udah busung. Oke, udah busung. Nah, sekarang turun tapi bebannya ke bawah. Ke bawah. Bukan, dorong ke depan sikunya. Oke. Oke, ya. Buang napas, dorong. Ambil napas. Dorong, buang. Ini memang kita targetin di bagian bahu ya. Jadi sikunya ya. Kalau sikunya aku biasanya dulu latihan bawa ke belakang. Nah, Itu ya, harus bawa ke depan. Karena ini kan mesin. Pelan. Kebalik, buang napas. Turun ambil. Ini selalu dikencengin. Nah, kalau kalian lihat juga nih karena bajunya udah rapat ya. Nih, pas ketika dia turun ambil napas, bagian otot udah kunci, udah kemain juga sebenarnya. Oke, dua lagi. Oke, sip. jadi itu ya bro. Kalau kebiasaan dulu aku waktu nge-gym tuh pas turun nih suka gini kayak supaya lebih terasa padahal Iya, sebenarnya enggak perlu ya. Tapi ujung-ujung terasanya malah kesendi kan? Nah. Itu cedera. Tuh perlu teknik yang satu benar. arah. Jadi dia cukup turun ke bawah, ikutin gerak mesinnya, sikunya. Iya. Nggak perlu kita ke belakang ya. Meskipun kita main manual pun pakai dumbbell pun jangan sampai bagian bahu ininya sikunya itu kita bawa ke belakang begini. Jadi kita benar-benar busung, cuma tonjok ke atas doang. Gerakan kita tuh naik turun doang. Nggak ada main-main lagi, ini nggak ada. Ini dorong, buang gitu. Tutup bahu. Itu salah itu tadi ya kesalahan yang pertama aku tuh pertama chest yang ngunci bahu. Iya, bahu. Yang Bahunya ngunci kurang bahunya. lebar, kurang dibusungin Nah. badannya. Biasanya itu kalau udah kita mulai main berat tuh tadi teknik kita, badan kita tuh udah mulai
kemana-mana. Ya, karena di pikiran kita tuh yang penting bisa angkat aja gitu. Akhirnya ketika beban berat, bahu kita pun ngikut. Nah, angkat ya, itu terus yang kedua tadi yang ini, bahu ketika turun, sikunya suka ke belakang. Suka belakang ya. Jadi kayak gini. Harus dibiasain. Oke, ini yang lebih terasa sih memang. Iya. Itu juga nggak bisa main berat ini biasanya. Bisa main berat pelan-pelan. Oke, selanjutnya yang ke-7, selanjutnya yang ke-8 terakhir. 8. 8 ya? Ada 3 lagi sih, 3 lagi. Masih lagi? Masih lagi. 3. Oke, hajar bawa 10 3 deh, boleh. 3 deh. Karena penting banget di 3-3-nya. Oke, kita mulai dari tangan dulu. Bicep. Tangan belum ya? Tangan. Next, ini kita bicep. Jadi kita sekarang udah pindah ke tangan. Tangan. Ini tinggal beberapa doang, bicep sama tricep, dan aku mau fokus ke lower back-nya. Nah. Deadlift, itu paling penting. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari bicep. Jadi bicep itu banyak variasi, bisa pakai pegangan ini, pakai tali atau apapun. Tapi kita lebih ke basicnya dulu ya, strike bar. Bar lurus. Oke. Kita pegang selebar bahu. Wah. Ini kalau untuk praktekin dong, nggak perlu berat. Boleh lah sekali-sekali tunjukin beban maksimal lu, Bro. Oke, nggak usah terlalu rapat, tapi kita pegangnya selebar bahu ya. Selebar bahu. Jadi di antara bahu dengan pegangan udah sejajar. Oke. Busungin badannya. Terus bagian sikunya itu jangan diayunin. Nah. Jangan diayunin. Ini kebiasaan orang suka begini. Dia suka main, dipaksain. Yeah. Bisa begini. Bisa juga dia pakai sikunya ke belakang begini. Oke. Tapi yang benar itu, bahu kita selalu ditekan ke belakang, busung. Busung. Siku udah selalu di bagian depan perut atau sejajar perut. Oke? Nah, siku udah nggak pernah gerak ketika kita main bicep. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Sini bro, lihat nih ada cacing nih. Ada cacing nih. Google Maps. Oh, Google Maps. Oh. Okay. Jadi ingat, kalau kita main bicep, sikunya nggak pernah kita goyang-goyangin. Biasanya orang kalau suka main terlalu berat, dia suka paksain. Oke? Sip. Yuk, coba. Tengok ya urat nih, ini ada Google Maps nih. Coba kerangin. Ini gini bro. Ya, lihat kaca ya, ada apa? Ini ya posisinya. Nah, kita gini ya. Kita lihat, biar kasih kamera juga. Oh iya. Oke. Busungin begini. Nah, ini juga sama, bagian bahunya harus dibuka. Buka. Ya, oke. Tetap dada busung ya? Iya, sama. Semua busung. Nah, oke. Buang napas. Ambil. Ini yang ngerti nih. Langsung ngerti bagian. Pokoknya sikunya jangan banyak gerak. Terus kedua, di bagian sini. Kebanyakan orang main suka digantungin begini. Yang kita mau kalau main bicep selalu diangkat ke begini. Oke. Dari awal udah kenceng, kokoh. Oke, dorong, buang napas. Oke, sip. Nih. Tiap orang pasti ada kok nih, kalau lihat ya, pasti ada nih. Nah, nih. Naikin. Coba. Nah, ini ada otot muscle sedikit, bicep. Oke, otot ini pasti ada. Google Maps-nya nggak ada. Belum install kali. Oke, pelan-pelan. HP Nokia. 6. 7. Pelan. 8. Kok bisa sampai lurus? Sampai lurus? Ya. 9. Oke, nice. 10. Ini jerit-jerit kayak ini. Oke deh, nggak pernah latihan beban ya. Luar biasa. Kayak harus balik gym lagi deh. Maybe lah, mungkin. Maybe. Harus intinya direct tapi nanti. Wih. Oke, selanjutnya. Langsung aja di sini, langsung aja. Tapi ini sekarang lebih ke otot lain, tricep. Bagian tangan belakang. Nah ini kalau buat teman-teman yang pengen gedein tangan, kelihatan gede itu bagian belakang, bukan depan. Iya, bagian belakang. Kalau pakai baju tuh lebih ke belakang ya. Ya ngembang. Ngembangnya ke belakang. Simple kalau kenapa lebih bisa kelihatan gede. Karena ini ngomongnya udah bicep 2. Oke. Oh, 2. Bicep, kalau yang belakang tricep, 3 otot. Jadi memang udah 3 pendiri otot lebih gede belakang pastinya gitu. Iya. Oke. Nah, itu ya masuk akal. Jadi ini kawan, semuanya latihan ini bisa kawan-kawan coba ya. Bisa. Gerakan basic sekali ya. Nah, ini kita masih basic, aku masih tahu basic, tapi kalian bisa kombinasi nantinya begitu. Yang penting tekniknya dulu gitu. Iya. Ini sama kita pakai stack bar juga untuk basicnya. Pegang juga ada yang lebih suka rapat, tapi aku lebih sukanya selebar bahu. Oke. Nah, selalu posisikan juga sama, agak tunduk sedikit karena tinggi ya. Karena aku tinggi, harus tunduk sedikit. Ini digenggam. Nah, bagian siku juga sama. Jangan terlalu ke depan begini, jangan terlalu ke belakang juga. Tempel badan, busungin badannya. Oke? Ambil napas, buang, tekan ke bawah. Ambil napas, buang. Siku kita jangan pernah
bergerak-gerak. Yeah. Jadi kalau biasanya kebiasaan orang main berat dia suka menggerakkan. Nah, Itu udah nggak bakal maksimal gitu. Kena sih kena tapi nggak maksimal. nggak maksimal ya. Iya. Makanya ini kalau untuk yang badannya udah besar sih oke lah, dia mau lakukan kayak gitu. Biasa sih buat video doang Ya, sih. buat Tapi video. kalau main beneran nggak lah kita. Enggak ya, emang gitu ya berarti ya. Tapi makanya tadi ini konsepnya kan emang untuk pemula. Kalau pemula emang harus tahu bagaimana teknik dasarnya yang benar. Gerakan yang benar. Benar, Hmm, kan? Gerakan yang benar. Oke, langsung coba aja nggak apa-apa. Bawa sama. Mau gerakan apapun selalu kuncinya di bagian back dikunci. Bro, ini bahu enteng, busung. bro. Terlalu Terlalu ringan enteng. bebannya. Oke, kita turun naikin. Oke, nah ini lumayan lah. Testing sedikit ya. Supaya kelihatan dikit lah otot aku Ya. kan. Oke. Nah, nih dibusungin. Ingat dibusungin. Oke, siap, sama, siap, siap. sama busung, bahu kunci. Hup. Ya. Walaupun main tangan tetap busung ya. Semua sama. Semua sama. Nih, oke. Op, sampai siku aja. Sampai Turunnya siku, lurus. 90 derajat. Lurus. Nah, kita lihat nih. Langsung ada yang bergerak ya, kalau kita lihat ya. Ini tricep. Ini paling basic untuk semua teman-teman kalau latihan pasti yang duluan muncul tuh bagian tangan. Oke, dorong. Nah, op. Dorong. Yang penting sikunya jangan diayun-ayun. Ini bagus nih. Oke, yuk 12 kali yuk. 3 lagi. Busungin badannya. Ya. 2 nih. Udah goyang lah. Oke, sekali lagi kenapa? Oke. Oke. Jadi ya tetap harus kunci bahu terus dadanya busung. Kunci perutnya. Kunci Nafas. perut. Nafas. Nafas. Ya. Oke, Bro, selanjutnya Terakhir. Ini Terakhir, deadlift. deadlift. Iya, deadlift itu sebenarnya memang udah lebih advance tapi aku lebih saranin orang main itu karena itu melatih semua bagian otot sebenarnya. Ya. Oke. Nah, cuman itu banyak kesalahannya juga. Nanti aku bakal kasih tahu kesalahan simpelnya apa. Nah, Oke, sip. langsung aja. Oke, yuk. Yuk. Lanjut. Lebih lebar dari bahu sedikit. Jangan terlalu lebar juga, jangan terlalu rapat juga. Oke. Lebih lebar sedikit aja. Oke. Nah, untuk kaki dibuka selebar bahu juga ya, selebar bahu. Aku dari samping aja. Untuk gerakan deadlift, kita tuh kayak sejenis mau squat sedikit, jongkok, tapi badan selalu dibusungkan, bar di depan. Oke. Oke? Sip. Buang napas. Ambil napas, Oh. buang. Nah, kesalahan paling simple, kesalahan pertama itu bikin deadlift begini. Oke, badan yang Badannya terlalu itu kayak turun, drop ke bawah. Bukan kayak terlalu turun. Yang kita mau itu dari awal badan kita udah busung. Bagian lower backnya ya, busung. Tapi orang saking suka main beratnya, dia maksa tapi backnya begini. Oh. Itu Jadi paling kunci gampang. di backnya lepas. Ya selalu dibusungin. Tetap selalu dibusungin. Dibusungin. Itu udah paling simple untuk kuncinya. Untuk awalnya memang susah. Bagian kaki ditekan, tekan kakinya sekencang mungkin, busungin badannya. Busungin. Jangan begini. Oke. Baik kan kalau orang suka begini. Bungkuk ya, bungkuk. Nggak busung. Iya, kita maunya busung. Oke. Coba deh. Ini gripnya tetap genggam ya? Tetap ya genggam. Oke, Busung. busungin badannya. Turunin badannya ke bawah, badannya ikut turun, dada busung. Oke, naik buang. Naik buang napas. Bagus. Agak tegakin lagi badannya, naik, tegakin. Kunci Oke. pantatnya sampai backnya juga kerasa. Kebalik, ambil napas, turunnya ambil. Oke, bagus. Langsung nangkep nih gerakan ini. Jadi asal teman-teman tahu, pas dia turun ini gerakan kakinya udah kena nih. Kaki, Oke. bawah, pantat, naik, upper body semua kena, tangan juga kena, lower back juga kena. Oke. Ini kenapa kita ngomonginnya ini king of exercise karena udah melatih semua sebenarnya kalau gerakannya benar begitu. Ambil napas, buang. Ini juga perut udah kena nih. Terasa semua. Iya. Ayo, kasih 3 lagi, kasih 3 lagi. Kasih 3 lagi. Ayo 3 lagi, gerakan terakhir kok. Oke, bagus. Busungin badannya, lihat ke depan. Step forward. Busung. Bagus. Oke. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, tahan. Oke, simpan depan. Oke. Terus ini bro, untuk pengaturan nafasnya itu
tekniknya gimana? Atau pas setiap turun kita ngambil napas atau kita dorong, narik itu? Untuk gerakan yang misalnya push dorong itu, dorong kita buang napas. Setiap gerakan dorong, kalau setahu aku ya dulu ya, kalau narik, mana narik napas? Narik buang, emang narik buang? Bukan, kalau narik kita Oh, kebalik. kebalik kan? Kebalik ya. Makanya tadi aku tuh sering salah jadinya. Karena kebiasaan dulu tuh kalau misalnya main pull down, narik, malah ambil. Iya. malah sebenarnya Kita pas tarik kan kencengin bagian otot, tapi perutnya dikosongin daerah ini ya, biar kunci semua nafasnya begitu. Jadi pas kita narik, buang napas. Itu untuk yang back ya, pull. Kalau untuk yang push, yang dorong, pas dorong kita buang napas. Kalau kita chest berarti kebalik, dorongnya buang. Oke, pas turun ambil. Itu. Oh, ada yang ngikut rupanya. Itu memang kesalahan basic semua kesalahan orang. Ya, makanya tadi aku bingung. Iya. Nggak sering salah. Banyak sampai sekarang juga masih kita ketemu masih banyak. Cuman sebenarnya mau yang pengaruh nggak pengaruh juga pengaruh dikit lah. Cuman bagusan benerin aja. Karena tadi salah satunya ketika kita mau kontraksi stres otot, kita kosongin perut kita ya. Pernapasannya lah. Pernapasannya gitu. Jadi ya. otomatis otot perut dikencengin. Oke. Dikencengin. Sip. Terus satu lagi nih bro, oke, aku mau tanya-tanya. Ini kan kita udah selesai ya. Kan ya untuk latihan pemula ini teknik yang benarnya. Iya. Kemudian ini salah satu banyak mitosnya. Misalnya kayak latihan perut buat kita yang cowok, terus bisa ngecilin dede. Ngecilin perut? Bukan. Kan kita latihan perut, banyak sit up, banyak apa. Katanya itunya ikutan kecil. Itu mitos atau fakta? Oh, oke. Sebenarnya nggak perlu sensor kalau aku pribadi karena ini ilmu ya. Soalnya kan misalnya kan aku kan banyak kawan perempuan. Wah, aku nggak suka cowok nge-gym, dia bilang pasti itunya kecil. Barangnya kecil. Katanya kalau sebenarnya gimana? Mitos apa? Ada pengaruh atau malah sebaliknya, malah lebih besar gitu? Oke. Ini pengalaman langsung sharing pengalaman pribadi aja ya, pengalaman pribadi. Jadi memang rata-rata kalau di bidang gym itu kalau kita lihat ya posturnya kakinya besar, kok dia pakai lagi kontes pakai kolor kok kecil gitu. Sebenarnya bukan kecil, karena kakinya gede. Perbandingan dengan kakinya. Jadi kelihatan di foto kecil. Nah, tapi kalau disuruh lihat ini ngomong nggak tahu ya. Nah, tapi juga basicnya itu dulu aku juga gendut nih. Gendut. Nah, pas gendut itu memang beda. Mungkin bisa dibilang kecil. Tapi ketika body fat kering atau apapun mau dibilang bagaimana tuh itu ketutup karena bagian lemak. Itu aja sih. Nggak ada pengaruh pendek kecil atau panjang. Berarti emang nggak ada pengaruh. Kita mau latihan. Berarti itu kan mitos. Ya karena mungkin ketutup lemak aja, jadi kelihatannya ketutup lemak kecil gitu. Ataupun misalnya tadi karena dia latihan beban, otot badannya besar, dada besar, tangan besar, paha besar, jadi emang yang kecil jadi kelihatan kecil lah kan. Padahal kalau dirasakan tetap besar ya. Iya. Justru malah kayak latihan tadi ini yang terakhir deadlift ini bagus banget buat sexual drive. Sexual drive. Jadi kan memang gerakannya lebih ke lower. Jangan langsung tiap hari main sini doang ya. Sedang latihan ini, soalnya aku kan banyak goyang-goyang bro. Wah, kadang lebih lentur ya, lebih lentur. Durasinya jadi cepat, jadi lebih lama. Lebih cepat jadi malam kan lebih lama. Oke. Terus pertanyaan apa lagi ya? Nah, kemudian untuk latihan gym, waktu yang baik pagi, siang, sore, terus pagi, siang, sore yang baiknya atau boleh kapan saja, dan satu minggu untuk kita pemula itu lebih bagusnya berapa kali? 5 kali, 3 kali kan seperti apa? Kalau untuk pemula itu biasa kalau latihan itu bagusan rekomendasi 3-5 kali. 3-5 kali, cuman kan tergantung dari orang juga punya waktu gimana ya. Nah, cuman kalau bisa minimal tuh 3 kali. Nah, untuk durasi juga kalau bisa paling lama itu 60-90 menit. 60-90 menit. Jadi nggak perlu sampai 2 jam. Nggak perlu. Sampai 2-3 jam itu udah pasti main HP. Itu udah pasti main HP. Main game sambil nge-gym ya? Ya. Terus kalau untuk masalah mau pagi, siang, malam, kita nggak ada pengaruh sih. Karena aktivitas orang juga berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dia kerja shift malam, ada yang kerja shift pagi. Jadi itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita secara sains, kalau siang hari memang kadang kan panas suhu, jadi otomatis tuh adrenalin kita semua udah terpacu juga. Jadi kalau memang mau lebih main berat atau lebih performance, lebih bagus sih siang. Siang. Kalau lebih fokus mau bakar lemak nih pagi hari juga bagus. Per kosong. Kita ngomongnya fasted gitu, fasting. Fasting ya. Itu ya tadi ya. Jadi semuanya pilihan balik ke masing-masing nyamannya gimana. Yang pasti kalau kerja sesuai dengan jadwal kerjanya. Jangan cuma karena mau nge-gym jadi nggak kerja kan. Oh iya. Kalau memang jam kerja ya udah latihan pagi, siang tidur gitu kan. Kita sesuaiin gitu. Atau malam misalnya kerja pagi sampai sore, malamnya latihan gitu ya. Pintar-pintar ngatur waktu aja sih, time management. Oke, kemudian untuk pola latihan sudah.
teknik. Kemudian untuk diet, pola Diet. makan, pengaturan pola makan seperti apa? Pola makan itu kalau kita mau ngomong mau diet terlalu ekstrim juga kayaknya nggak semua orang bisa ya. Jadi kita ngomongnya sisi kan ngomongnya beginner, basicnya aja. Nah kalau aku sih selalu saranin orang buat ngindarin kalau bisa makanan gorengan, itu pasti. Gorengan, tepung, gula, dan terutama itu alkohol. Alkohol. Jadi teman-teman tuh banyak banget kayak teman-teman laki-laki itu mereka mau kurusin badan atau mau kecilin perut, tapi mereka sering banget minum alkohol. Itu pengaruh yang nggak bagus gitu. Lebih ke perutnya buncit lah, basah lah. Karena cukup diketahui kalau alkohol itu juga mengandung kalori. Kalorinya malah lebih parah. Tinggi. Cuman sebenarnya itu kan bukan termasuk kalori yang dibutuhkan tubuh, jadi nggak perlu gitu loh. Terus bro, kalau latihan minum air dingin boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Makan air dingin boleh. Makan air dingin boleh. Itu sebenarnya mitos yang berkembang sangat pesat sekali dan yang sering juga kita sharing ke, kalau aku terutamanya ibu-ibu kayaknya banyak. Kadang kan aku misalnya ngajar, aku minum air dingin. Bang, nggak boleh minum air dingin, latihan panas. Jantungnya stop, panas badan nanti rusak. Itu sebenarnya mitos, padahal sebenarnya apalagi kita olahraga malah lebih bagus kali ya. Karena kalau kita pikir logika, kan jantung kita kan bekerja kenceng. Pas kita siram air dingin malah berhenti takutnya. Sebenarnya kan bukan begitu sistem kerjanya. Malah kadang kayak sekarang nih kita keringatan, otomatis kita dehidrasi, kita panas. Nah, gunanya air dingin di sini malah kita membalancekan suhu tubuh kita. Gitu, suhu tubuh. Jadi nggak mungkin pas kita siram minum air dingin, kita siram langsung kena jantung. Nggak kayak gitu sistem kerjanya, enggak. Salurannya beda ya? Iya. Terus paling simpelnya juga kalau lagi diet atau apapun, atau mungkin kita ketemu orang tua deh, pas lagi makan kita minum air dingin, pasti kena marah. Wah itu nanti lemak di dalam tubuh beku katanya. Oke, kalau secara di luar, kalau kita praktekin lemak dengan air dingin beku. Tapi di dalam perut kita apa gunanya lambung? Suhu tubuh kita ngatur gitu semuanya, itu pecah, nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu dia. Karena gimana pun kalau secara kita lihat langsung binaragawan atau Mr. Olympia atau bodybuilder luar lainnya, semua mereka makan pakai air dingin. Atlet juga. Iya. Ya, karena air dingin juga ada yang bilang bisa naikin performance gitu. Nah, itu beda-beda juga ya. Tapi kalau di sini kita ngomongnya bikin gendut atau enggak? Enggak. Yang penting air dingin jangan cendol ya. Karena itu yang bikin gendut gulanya, bukan air dinginnya. Jadi itu ya buat kawan-kawan semua yang udah saya kasih tahu, kalau mau zumba, mau nge-gym, mau minum air dingin itu enggak masalah, enggak ada hubungannya dengan jantungnya beku, lemaknya beku, terus badan kita enggak ada. Malah lebih baik, malah itu dia salah satunya meningkatkan performance dan untuk mengatur suhu tubuh kita. Yang tadi ketika kita latihan suhu tubuh kita naik, pastinya. Nah itu untuk malah kadang kalau zumba mungkin Bang Asu pernah kali yang berasap-asap sampai gitu. Itu pasti. Karena memang badan kita ada pengatur suhu tubuhnya, itu beda-beda. Ya kan kadang tuh juga ada tuh orang menanalogikan misalnya gelas dibilang masukkan air panas, kemudian air panas dibuang masukkan lagi langsung pecah. Nah iya. Ini kan badan kita. Badan bukan gelas ya. Justru badan kita tuh bisa dibilang sesuatu yang paling spesial. Spesialnya karena dia pasti diciptakan Tuhan lah ya, spesial. Dia bisa merecovery badannya sendiri malah. Kayak kita cedera, kita biarin aja, nggak usah pergi urut apa, dia bisa kembali sembuh juga gitu. Tapi perlu waktu begitu aja. Karena badan ini termasuk badan yang cerdas gitu, yang disebutkan cerdas. Jadi jangan terlalu takut lah. Jangan terlalu takut lah. Yang harus takut itu pola makannya itu sebenarnya yang ngaco. Malah biasanya yang bilang nggak boleh makan air dingin tapi santan dihajarnya ya. Iya. Gula dihajar. Nah terus kalau untuk teman-teman yang basicnya fitness lebih fokus ke makan tinggi protein. Nah itu dia. Tinggi protein. Kalau memang mau turunin berat badan ya bisa kurangin asupan karbohidrat. Bukannya nggak boleh tapi kurangin aja gitu. Nah itu bro, kalau untuk pembentukan otot memang kan biasa udah sering lah. Kalau aku pribadi baca latihan itu cuma 30%, 70% itu lebih ke diet. Apa itu emang benar? Bener ya. Bener. Itu memang ngaruh banget. Jadi dulunya juga aku sering fokusnya latihan doang dan makannya ngaco, ya ujung-ujung begitu bengkak doang, gede doang atau bahkan nggak ada bentuk ototnya gitu. Biasanya emang besar doang gitu ya. Tapi ketika kita fokus di pola makannya bagus gitu kan, meskipun latihannya cuma 1-2 jam kelihatannya bentar doang, beda, hasilnya keluar. Ya makanya sekarang tuh kalau dulu ya mungkin dulu memang karena pengaruh semua ya media terbatas, kita mau belajar itu terbatas, jadi mainnya tuh udah kita ikut apa yang kawan-kawan dulu latihan kita ikut kan, emang besar-besar, tapi latihan di gym 2 jam, 3 jam. Tapi sekarang terutama kayak di Max Gym nih ya, itu latihannya kadang cuma 45 menit, tapi sekali dia, misalnya kita di locker buka baju, ototnya jadi kering gitu ya. Itu emang pengaruhnya ke makannya. Kalau sampai sekarang masih ada yang bilang karena latihan badannya bagus itu kayaknya dia bohong doang sih, nggak ada yang kayak begitu. Mungkin kalau bela diri oke lah ya. Ya karena itu juga karena mungkin dia makan 1-2 kali tapi dia beraktivitas bisa 3-4 jam gitu kan.
kekuatan dalam ini itu semua. Jadi tergantung lagi program latihannya apa, pola makannya apa, kita nggak tahu gitu. Ini kalau memang orang mengakuin dia nggak pernah jaga makan terus badannya jadi atau gede kering atau apa, itu nggak ada. Itu nggak ada dalam teori begitu. Oke, sip. Tapi tetaplah kita boleh makan santan seminggu sekali atau memang tidak boleh sama sekali atau kita jaga porsinya, waktunya. Santan tuh bagus ya? Bagus. Nah, bagus ya. Nah, tapi permasalahannya kenapa orang suka bilang santan kolesterol? Nah, ini sering banget. Aku sering kasih ke orang juga. Santan itu mengandung lemak paling bagus. Karena kan lemak minyak kelapa ngomongnya begitu ya. Minyak kelapa. Tapi yang bikin dia jadi mengandung kolesterol itu bukan santannya, sapinya. Proses pengolahannya dicampur dengan yang lain-lain. Iya. Sapi punya kolesterol, tapi kolesterol juga nggak terlalu banyak. Itu malah kalau kita konsumsi sesuai kebutuhan juga bagus gitu. Tapi ketika kita bikin rendang, kita sapinya terus kasih santan dibikin kuah itu. Nah, ujung-ujung kan darahnya malah keluar ke santan. Jadi santan yang selalu dicap orang kolesterol, tapi bukan santan yang sebenarnya dagingnya. Berarti salah si sapi, masalah si santan. Itu dong. Tapi sebenarnya pada intinya Bu, semua makanan itu bagus, tinggal pandai-pandai proses pengolahannya, konsumsinya seberapa banyak, semua sama. Mau tepung pun itu semua nggak ada masalah. Gula pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuma ada masalah ya. Kalau terlalu banyak juga resikonya gampang begitu. Iya, semuanya sih kalau memang berlebihan, minum air putih pun kalau berlebihan kencing-kencing gitu. Iya. Kalau gula kan kita makan sedikit mana berasa, tambah lagi, itu kalorinya naik terus gitu. Jadi sebenarnya memang pada intinya makanan apapun itu bagus buat tubuh kita, tinggal bagaimana cara kita memilihnya, mengolahnya. Mengatur pola makan kita berapa banyak. Jadi ya emang kalau kita udah sakit ya memang pasti lain lah ceritanya. Kalau kita udah kolesterol tinggi emang harus mengurangi atau tidak boleh makan ini. Tapi kalau kita menghindari. Oke, kawan-kawan semuanya, semoga sudah sangat jelas. Bukan semoga, ini udah sangat jelas sekali. Bagaimana jelas banget ya. Buat basic jelas banget. Buat basic. Mungkin nanti next time kita akan buat video lagi untuk advance-nya ya. Ya, boleh. Untuk advance-nya kita latihan-latihan, belajar juga bagaimana cara variasi-variasi otot dada. Ya, lebih ke spesifiknya. Spesifik ya. Tapi kalau ini udah bisa untuk bekal kawan-kawan semua, ini juga bisa dilakukan untuk cewek. Nah, itu satu lagi bro. Bisa. Gym ini untuk cewek gimana bro? Banyak cewek, bang saya malas mau nge-gym bang, takut otot saya besar. Nah, itu sebetulnya bagaimana? Yang mengatur, yang bikin otot itu sebenarnya kita bisa ngomong itu kan kadar hormon, namanya hormon testosteron. Nah, testosteron itu banyak kan di cowok yang ngatur bikin otot, bikin pertumbuhan rambut, penyembuhan, seksual dan lain-lainnya. Makanya kan kalau biasanya kalau cowok kan lebih berhasrat atau gitu gitu lah. Terus kalau cewek itu kan kebalikannya, dia punya kadar estrogen, namanya estrogen. Nah itu yang bikin kulitnya halus atau glowing, punya payudara dan lain-lain. Itu kan kadar estrogen gitu, bukan testosteron. Jadi jangan terlalu takut lah. Cewek juga ada testosteron, tapi nggak terlalu banyak. Cowok juga sama, estrogen juga ada. Tapi kebalikannya ngomongnya begitu. Nah jadi ketika kamu latihan itu cuma bisa ngencengin, nggak bisa gedein. Ngencengin ya? Ngencengin. Jadi jangan mimpi cewek takut nge-gym, takut badan berotot. Nah itu paling sering juga kalau mereka bilang habis nge-gym kok badan aku makin melar. Karena apa? Dia nge-gym merusak otot perlu asupan, tapi yang asupan dimasukin malah yang ngaco. Lemak itu bukan jadi otot. Jadi lemaknya yang tambah besar? Iya, jadi yang bikin tangannya kelihatan besar, tapi itu lemak bukan otot gitu. Jadi jangan pernah takut lah untuk angkat beban. Justru angkat beban itu bagus banget. Karena waktu kita angkat beban, kita merusak otot. Pas waktu kita mau menyembuhkan otot itu kan recovery itu. Itu bakar lemak terus, bakar kalori terus. Kadang kan kalau kita kardio ya setengah jam kita tadi capek. Itu lagi sambung turbo. Zumba kan kardio dan juga saya posting di Instagram kan. Kalau Zumba kan kardio, jogging apa itu pembakarannya cuma pada saat kita latihan. Melakukan aktivitas. Kalau latihan beban setelah itu masih bisa bakar kalori 48 jam maksimal. 48 jam maksimal. 24 sampai 48 jam karena otot kita robek perlu proses recovery. Nah, itu tuh masih perlu asupan terus. Asupan semakin bagus, otot kita semakin cepat recovery. Nah, itu tetap bakar terus. Tuh. Perbedaannya antara latihan beban dan latihan kardio. Ya. Jadi tetaplah kalau bisa memang kita ya kardio juga jalan, bebannya juga jalan. Nah satu lagi ingat kardio, ingat dia tidak habis-habis nih. Tidak tahu durasi kita nih berapa menit nanti jadi. Oke, tinggal lihat. Kadang nih bro dulu, kalau kita udah nge-gym, udah badan besar, tidak boleh latihan kardio, tidak boleh jogging, katanya nanti ototnya ngecil katanya. Itu macam apakah benar mitos atau fakta? Itu mitos sih, mitos. Karena soalnya kan aku sering lihat lo kan jogging setiap pagi kan, fastest cardio kayak gitulah. Nah sebenarnya ada pengaruh nggak sebenarnya dengan kardio dengan otot kita? Balik ke asupan.
balik ke asupan. Kalau asupan kita bagus nggak mungkin kempes banget, karena tujuannya kita ngelakuin kardio bukan buat bakar lemak. Kalau aku pribadi itu buat kesehatan jantung. Jantung paru ya pasti. Ya, karena kardiovaskular, kardiaknya jantung gitu kan. Pembuluh darah, pernapasan dan lain-lainnya semua kita latih lewat kardio, bukan dari beban juga, beda. Jadi berarti, di sini ada manfaat masing-masing. Oke. Jadi tidak ada pengaruhnya ke mengecilkan otot. Mengecilkan kalau di kardio bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Iyalah. Itu ngecil gitu. Karena ototnya diubah jadi energi tadi ya. Tapi walaupun kita latihan beban, atlet sekalipun tetap kardio harus perlu dong. Perlu, cuman ada waktunya. Ada waktunya. Jatahnya lah. 15 menit sehari kali 5 atau seminggu berapa kali doang gitu. Oke. Dia tidak ada pengaruh, tidak masalah lah ya. Ada pengaruh. Beda dengan pelari ya. Kalau pelari memang kerjaannya lari gitu kan. Nah itu juga pasti badannya mau gede pun kayak susah. Karena tiap hari dia bisa 3-4 jam konstan lari terus gitu. Betul. Nah itu beda. Tuh, jadi memang di seputar dunia olahraga, dunia fitness ini banyak sekali mitos. Ya yang sebenarnya seperti Bro Derek ini yang udah mulai membagikan ilmu-ilmunya lewat sosmed ya. Karena apalagi sekarang kan udah banyak dokter-dokter spesialis kedokteran olahraga tuh kan, nah yang kayak mau kampanyekan minum air dingin itu boleh. Kalau sekarang kan justru di zaman sekarang tuh lebih bagus bisa ngomong, kita bersyukur ya, banyak orang udah mulai sharing-sharing kejujurannya, kebenarannya gitu. Kalau yang dulu kan kebanyakan kayak ya mereka nggak ngerti, cuma sharing-sharing aja, ceter, ujung-ujung ada yang benar ada yang enggak pun orang terima langsung jalan aja gitu. Nah cuman kalau sekarang udah banyak influencer sekarang selain aku juga banyak udah ngomongin yang lebih jelas lah gitu. Itu yang bagusnya sekarang. Karena kan kalau aku memang basicnya di olahraga. Kalau dulu ya kalau boleh aku cerita ya memang jarang orang mau mengkampanyekan kayak gini. Lebih banyaknya orang lihat ikut kebiasaan yang lama kayak gitu. Nggak boleh minum air dingin lah, pokoknya macam-macam itulah. Kalau kita nge-gym kemaluannya kecil kayak mitos-mitos kayak gitulah. Jogging bisa membuat otot kecil, pokoknya banyak sekali mitos di olahraga. Nah, semoga dengan sharing bersama Bro Derek ini bisa menambah wawasan dan ilmu kawan-kawan semuanya untuk menambah pengetahuan tentang olahraga. Oke, Bro. Thank you very much so much. Terima kasih banyak ya, Bro, udah menyiapkan waktunya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak ya, Bro. Thank you. Terima kasih ilmunya. Semoga selalu bersemangat membagikan tips motivasi untuk dunia olahraga, fitness khususnya. Jadi semoga orang tetap bisa semangat terus untuk berolahraga dan masyarakat Pontianak semakin bugar sehingga tidak ada yang sakit. Terutama lagi situasi pandemi Covid yang imunitas kita harus terjaga terus. Oke, buat kawan-kawan semuanya, terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan juga YouTube-nya aku, Derek Connery. Nah, itu. Tak subscribe, tak kawan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa selanjutnya.